Guru meminta murid pindahan baru untuk memilih tempat duduk. Tanpa ragu, cowok itu langsung memilih kursi di belakang seorang gadis. Saat ia berjalan melewati gadis itu, tali tas sekolahnya tersangkut di rambut gadis tersebut. Melihat gadis itu tidak bereaksi, ia berniat mengingatkannya. Namun tiba-tiba gadis itu mengeluarkan gunting dan langsung memotong rambutnya sendiri. Tindakan gadis itu membuat cowok tersebut penasaran. Padahal sebenarnya ini bukan pertemuan pertama mereka. Gadis itu terkenal pintar, tetapi berasal dari keluarga miskin. Beberapa murid kaya sering membuli dirinya. Karena pemalu dan penakut, gadis itu tidak berani melawan dan hanya bisa menahan semuanya sendirian. Suatu hari, cowok itu tiba-tiba muncul dan mengusir para pembuli tersebut. Itu adalah pertama kalinya gadis itu mendapatkan pertolongan. Karena merasa rendah diri, ia bahkan lupa mengucapkan terima kasih. Cowok itu sebenarnya ingin gadis itu berterima kasih. Namun karena wajahnya terlihat terlalu serius, ia malah membuat gadis itu ketakutan dan lari menjauh. Gadis itu mengira mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Namun siapa sangka, cowok itu justru menjadi murid pindahan di kelasnya. Takut cowok itu akan membawanya ke masalah baru, gadis itu tanpa ragu memotong rambut yang tersangkut di tasnya. Saat bel sekolah berbunyi, kelompok pembuli itu kembali datang mengganggunya. Cowok itu tidak tahan lagi dan memperingatkan mereka untuk berhenti. Namun gadis kaya yang sombong itu menolak mundur dan bahkan menyuruh anak buahnya memberi pelajaran pada cowok tersebut. Sayangnya, mereka meremehkannya, tak satu pun mampu mengalahkannya. Jika gadis itu tidak segera menghentikannya, salah satu dari mereka bisa saja terluka parah. Melihat kekuatan cowok itu, gadis kaya tersebut pergi dengan wajah malu. Sepulang sekolah, gadis itu takut akan pembalasan. Di tengah hujan deras, ia memberanikan diri pergi ke rumah cowok tersebut. Ia memohon agar cowok itu melindunginya selama 3 bulan, karena ia akan lulus dalam 3 bulan. Cowok itu menganggap gadis tersebut terlalu penakut dan berharap ia bisa belajar melawan sendiri. Melihat gadis itu terdiam, ia kesal dan hendak menutup pintu. Dalam keputusasaan, gadis itu menahan pintu dengan tangannya hingga terluka. Melihat itu, cowok tersebut semakin marah. Dengan suara gemetar, gadis itu kembali memohon perlindungan selama 3 bulan dan berkata ia akan melakukan apapun asal dilindungi. Merasa gadis itu benar-benar menyedihkan, cowok tersebut akhirnya menyetujui permintaannya. Ia dengan hati-hati mengobati luka tangan gadis itu. Keesokan harinya, gadis itu kembali dihadang para pembuli. Namun kali ini ia berani melawan. Ia menggigit tangan salah satu dari mereka sekuat tenaga. Saat yang lain hendak menyerangnya, cowok itu datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Pada saat itu gadis itu merasa cowok tersebut adalah pahlawannya. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah belajar melawan meski masih merasa lemah. Cowok itu lalu menyelimuti bahunya dengan jaketnya dan berkata bahwa ia akan membuat orang-orang yang membuli gadis itu membayar harga mahal.